Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa dan nomor mahasiswa 2240301139. Di sini saya minta waktu untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana permasalahan pendidikan yang sedang dialami di sekolah atau di Indonesia? Sekarang ya, kalau permasalahan yang krusial itu, kalau bagi saya sebetulnya karena ini kita sedang dalam taraf melaksanakan kurikulum baru. Bukan permasalahan sih, tapi mari kita belajar bersama-sama untuk mempelajari kurikulum baru ini. Maksudnya penilaiannya bagaimana, maksudnya di situ kan ada assessment apa saja yang perlu kita kaji, kayak misalkan di situ ada yang tadinya di KD di K13 ada KD, sekarang istilahnya ada itu memang perlu proses pembelajaran bagi guru. Kemudian untuk yang sekarang krusial lagi, karena kita ini sedang tes, kemudian besok kan sudah lagi mau ada laporan ya, sehingga kita dihadapkan oleh kita mau pakai yang mana nih rapatnya. Dan alhamdulillah dari Kemendikbud sudah ada, sudah turun, sudah launching, jadi kita bisa lebih mudah. Dari pemerintah sudah ini nih rapatnya begini, rapat jadi untuk untuk berkomunitas. Satu itu. Yang kedua, mungkin yang di sekitar, terutama di sekitar kami masih alami itu bagaimana memotivasi teman-teman guru untuk membuka tentang akunnya, tentang yang akun media belajar itu. Jadi akun akan ada akun Merdeka Belajar, di situ kita ngerjain modul, kemudian bagaimana nonton video dan sebagainya. Itu pun sepertinya masih banyak yang belum sampai ke situ. Mungkin sudah sekedar nonton saja tapi belum mengerjakan modul, belum melakukan aksi nyata dan sebagainya. Itu yang sementara kita harus belajar bersama. Kalau menjadi masalah bagi saya, mungkin itu masalah kita bersama seluruh Indonesia, karena kita sedang belajar di IKN ini, karena ya namanya kurikulum baru, kita memang step by step. Tapi saya yakin insya Allah. Kendala apa yang dialami dalam proses pembelajaran di sekolah? Kalau sementara ini kita flashback dulu ya ke yang kemarin tadi, di proses pembelajaran pada daring itu memang banyak mengalami kendala. Misalnya saja karena daerah sekitar kita itu tidak semuanya terjangkau internet. Di daerah terutama daerah-daerah yang agak pegunungan, perbukitan, maka mungkin lembah, itu internet agak susah. Sehingga pada waktu kita pengiriman tugas atau misalnya pengiriman soal-soal atau anak sedang ulangan pakai form gitu ya, nggak bisa. Akhirnya mereka kan menulis jawabannya kemudian mengirimkan lewat WA. Kalau tugas bisa lewat WA, tapi kalau pas ulangan nggak mungkin kan pakai WA. Akhirnya pakai WA, maksudnya Japri pakai WA. Nah, itu satu yang pasti ada. Kemudian anak-anak itu dihadapkan di depan HP, di depan gadget terus menerus, itu otomatis mata kan jadi terpengaruh. Nah, saya melihat banyak sekali anak-anak sekarang yang sudah pakai kacamata, mungkin itu pengaruh. Terus yang berikutnya lagi ke bawah sampai sekarang. Akhirnya kayak saya di kelas pun harus, ini anak sedang adaptasi pindah ya dari dia daring, model daring, walaupun kemarin sudah uji coba 50-50, ada daring dan PTM dan seterusnya, tapi ternyata kebiasaan dia pegang gadget itu belum lepas sama sekali. Akhirnya di proses pembelajaran kan mereka juga akan tergoda, aku tak lihat HP. Bukan untuk mencontek, bukan apa, tapi dia lihat kayak TikTok, kayak lihat YouTube dan sebagainya di sela-sela pelajaran. Nah, dari situ saya mikir, daripada anak ini lihat-lihat yang seperti itu, oke lah, tak kasih nih pembelajaran saya pakai kuis yang berbasis gadget misalkan. Mereka pakai kuis atau apa, jadi mereka ya aktif di gadget sih iya sambil lihat, tapi kan otomatis yang dilihat beda lagi ya. Itu
untuk menekan motivasi belajarnya juga. Terus solusi atau kayak apa yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini dengan kejadian sekalian? Solusinya tadi sudah terjawab ya. Kalau misalkan pas daring misalnya ya tadi katakanlah nggak bisa kirim pakai Google Form-nya, akhirnya dia pakai WA manual ke saya atau ke teman-teman yang lainnya juga. Atau misalkan pada waktu seperti sekarang ini karena dia masih adaptasi seperti itu, ya nggak semua guru sih akan melakukan permainan pakai gadget seperti itu. Tapi setidaknya ada solusi-solusi, misalkan mereka kayak motivasi belajar mereka sekarang ini agak turun, apalagi maaf dalam hitungan luar biasa, kita harus sabar sekali. Jadi yang biasanya ngitungnya pakai ini HP, saya coba yuk ini pakai istilahnya jembatan keledai ya, ini gimana caranya begini gitu, ya udah sabar memang. Nah solusinya mereka dilatih tidak pakai ini, ada jam-jam khusus yang tidak membolehkan belajar, ada waktu khusus yang memang boleh. Katakanlah kita mau cari misalkan lokasi kayak gitu, tapi kan ada itu kenapa tentang lokasi dan sebagainya, otomatis coba nih pakai, ternyata Google Map nggak semuanya juga udah langsung bisa. Jadi kemarin mungkin sempat harus ngajari ini caranya begini ya di Google Map, kalau mau cari yang pakai mode satelit begini, kemudian kalau mau pakai yang mode yang bukan satelit dan bukan biasa ya kayak gini, baru anak-anak paham. Dan begitu nyari bu, gimana caranya nyari lokasi dari rumah sampai sini ya, begitu saya kasih tahu gini caranya. Nanti kalau sudah keluar garis biru, ada garis abu-abu dan sebagainya, berarti alternatif jalannya kalau semakin banyak berarti mudah tercapai. Dan selanjutnya kalau SMA sebelum itu pakai kurikulum. Sekarang ada 2 kurikulum, yang pertama K13 masih pakai untuk kelas 11 dan 12, terus yang kelas 10 kita pakai kurikulum MTK. Terus itu nanti masih mau pakai 2 kurikulum itu atau langsung Iya. ngerjain? Otomatis yang kelas 11-12 selesaikan dulu sampai kelas 11 ini lulus, tetap pakai K13. Jadi memang beda porsi. Kelas 11-12 pakai K13 ya K13 sampai lulus, kemudian kalau yang kelas 10 pakai. Terus kedua kurikulum itu sudah terlaksana dengan baik? Alhamdulillah. Sementara kalau yang K13 sih sudah lama ya Mbak, otomatis insya Allah sih sudah terlaksana. Yang IKN kita sedang belajar dan berusaha terus belajar insya Allah terlaksana. Yang 5 juga sudah kita laksanakan. Kemudian proses belajar di dalam kelas istilahnya kita metani anak ya, maksudnya mana anak-anak yang kan sebelum pelajaran itu ada asesmen diagnostik, kalau saya lupa istilahnya apa. Jadi ada asesmen diagnostik yang kita tahu oh ini anak sebetulnya nggak bisa di bagian ini bisa, ini nggak bisa gini. Jadi dari situ dan dari BK ada juga asesmen diagnostik. Jadi tahu oh ini anak yang audiovisual, ini yang kinestetik dan sebagainya. Itu emang kita coba pelajari. Jadi contohnya kemarin pada waktu anak diminta bikin mind map, saya biasanya kan kalau yang K13 itu mind map KB misalkan pakai gambar sama ini enggak. Anak yang bisa gambar, dia bisa pakai pulas, video dan sebagainya silakan, manual boleh, mau pakai aplikasi, pakai Vista, pakai Canva dan sebagainya silakan. Jadi tergantung anaknya bisanya pakai apa. Kita memerdekakan anak. Begitu. Terus masalah prasarana di sini dan alhamdulillah sih sementara sudah komplit. Saya bersyukur sekali komplit. Ada wifi, ada perpus yang sebegitu komplitnya, ada ya atau apa lagi ya, ada lab komputer, ada lab fisika, kimia, biologi ada. Ya udah segitu aja. Terima kasih buat waktunya.
Sama-sama sukses selalu. Ya mohon maaf Ibu. Apa